Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab Syarah Matan Awamil. Kita sudah sampai di bagian kedua atau nok kedua dari 13 nok, dari 13 bagian amil sima'i lafdi, yaitu tentang inna anna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa hadhihi mawadhi'u innal maksuratil hamdati wujuban. Bermula ini itu beberapa tempat inna yang dikasrahkan hamzah wujuban, nisbah wajib. Jadi di sini menjelaskan tempat-tempat yang kita mesti membaca inna dengan kasrah, enggak boleh anna. Wa zalika fi ihda asyara maudhi'an, dan bermula demikian tempat yang wajib baca inna itu 11 segala tempat. Ada 11 posisi yang mesti kita baca inna. Coba kita lihat di mana aja. Al-ula antaqa'a fi ibtida'il kalam. Bermula yang pertama itu bahwa taqa'a jatuh ianya inna fi ibtida'il kalam, pada permulaan kalam. Jadi inna tulisan hamzah dan nun ada di awal kalam. Kalau ada di awal kalam, di awal pembicaraan, kita baca inna. Imma hakikatan au hukman. Ada kala di awal kalam itu pada hakikat, au hukman pada hukum. Di awal kalam hakikat maksudnya memang di awal tulisan jumlah kalam. Sebelumnya nggak ada kalam yang lain. Atau secara hukum, pada hukum kelihatannya memang didahului oleh kalimat lain. Tetapi kalimat lain itu bukan tujuan, yang jadi tujuan ucapan tersebut. Itu bisa juga dianggap sebagai di awal kalam pada hukum. Kama fil misalainil as-sabiqaini, sebagaimana yang ada ya pada dua contoh yang pertama sebelumnya. Jadi sebelumnya dua contoh sebelumnya, ini innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini awal jumlah sebenarnya, karena di belakangnya nggak ada kalimat yang lain. Atau di awal kalam pada hukum, qala berkata ya Nabi Isa. Apa yang beliau katakan? Inni Abdullah. Jadi inni Abdullah juga pada hukumnya awal kalam, awal jumlah. Karena dia jadi makiyah kaul dari qala. Itu yang pertama. Yang kedua, wasaniyatu antaka'a ba'da haisu, dan bermula yang kedua itu bahwa jatuh ianya inna sesudah haisu. Sesudah haisu bila ketemu hamzah dan nun itu bacanya mesti inna. Kenapa? Alasannya begini, karena haisu itu satu kalimat dharaf yang dia mesti dimudhafkan kepada jumlah. Makanya harus kita baca inna, karena inna bersama isim dan khobar jumlah. Kalau kita baca anna ini takwil kepada masdar. Masdar itu mufrad. Enggak boleh haisu mudhaf kepada mufrad. Makanya sesudah haisu harus baca inna. Contoh, nahu ijlis haisu innal ilma maujudun. Duduklah kamu haisu sekira-kira atau pada tempat yang sesungguhnya ilmu itu maujudun. Yang sesungguhnya ilmu itu ada di situ. Nah, jadi sesudah haisu kita baca inna. I'rabnya biasa. Ijlis fi'il amar, dibina ada atas sukun, tugasnya merafa'kan fa'il, zamir dalam fa'il, takdirnya anta. Haisu darah makan, dibina ada atas dhammah pada mahal nasab maf'ul fi. Dia mesti dimudhaf kepada jumlah. Inna amil lafzi sima'i, huruf taukid, tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khobar. Ilma isim anna mansub dan nasab fathah, maujudun khobarnya marfu' dan rafa' dhammah. Jumlah inna isim dan khobarnya pada mahal jar mudhaf ilaih dengan haisu, gitu. Wasalisatu antaka'a ba'da is, dan bermula yang ketiga yang mesti kita baca inna bahwa jatuh ianya inna, maksudnya ianya inna hamzah dan nun, jatuh ia sesudah is. Jadi bila sesudah is mesti kita baca inna. Kenapa? Alasannya sama, karena iz itu dzaraf yang mesti mudhafnya kepada jumlah. Nah, ji'tuka
id inna syamsa tatla'u, aku datang kepadamu ketika sesungguhnya matahari itu yang keluar ia, yang terbit ia. Nah, jadi kita i'rab ji'tuka fi'il fa'il maf'ul, ji fi'il madhi dari ja'a. Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Tu dhamir barid muttasil dibina ada atas dhammah pada mahal rafa' fa'il. Kaf sim dhamir muttasil dibina ada atas fathah pada mahal nasab maf'ul. Id dharaf dibina ada atas sukun pada mahal nasab maf'ul fi. Inna huruf taukid amil lafzi simai. Tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khobar. Asyamsa isimnya mansub dan nasab fathah. Tatlu'u fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Karena tajarrud. Nah, karena sunyi dari amil nasib amil jazam, tanda rafa'nya dhammah. Tugasnya merafa'kan fa'il, tapi dalam fa'il takdirnya hiya, kembali kepada syamsu. Berarti syamsu ini muannas majazi. Nah, jumlah tatlu'u, jumlah fi'il fa'il pada maharafa jadi khobar inna. Kemudian jumlah inna syamsya tatla'u pada mahal jar mudhaf ilaih dengan is. Aku datang kepadamu ketika matahari itu terbit. Warabi'atu antaqa'a sadral jumlatil waqi'ati silatan lil mausul. Bermula yang keempat yang wajib baca inna itu bahwa jatuh yanya inna sadral jumlah pada permulaan jumlah, yang jadi ianya jumlah, yang jatuh yang jumlah silatal mausul akan sebagai silat dari isim mausul. Nah, mesti kita baca inna lagi berada sesudah isim mausul. Karena isim mausul menjadi butuh kepada silat. Silat itu satu jumlah. Kalau kita baca inna baru jumlah. Kalau kita baca anna ta'wil masdar mufrad nggak bisa jadi silat. Makanya kita baca inna. Contoh, ja'alladzi innahu mujtahidun. Datanglah oleh si alladzi, yang sesungguhnya si alladzi itu seorang mujtahid, orang yang rajin misalkan. Atau mujtahid. Jadi inna kita baca karena innahu mujtahidun, jumlah inna isim khobarnya jadi silat alladzi, silat mausul, silat harus jumlah. I'rabnya ja'a fi'il madhi, tugasnya merafa'kan fa'il. Alladzi isim mausul dibina ada atas sukun pada maharafa fa'il. Nah, jadi alladzi isim mausul butuh kepada silat dan ait. Silat satu jumlah, ait satu dhamir. Inna amil lafzi simai. Huruf taukid tugasnya menasabkan isim, hu dhamir muttasil dibina ada atas dhammah pada mahal nasab isim inna. Mujtahidun khobarnya marfu' dan rafa' dhammah. Jumlah innahu mujtahidun jadi silat alladzi, hu jadi ait alladzi. Wal khamisatu antaka'a ma'a ma ba'daha jawaban lil qasami. Bermula yang kelima yang mesti baca inna itu bahwa jatuh ianya inna ma'a ma ba'daha bersama ma yang ada ianya ma sesudahnya inna, jawaban lil kasam sebagai jawaban bagi sumpah. Nah, jadi in ketemu hamzah dan nun yang jadi jawab sumpah, mesti kita baca inna juga. Kenapa? Karena jawab sumpah itu harus jumlah, nggak boleh jawab kasam itu mufrad. Makanya kita baca inna. Contohnya nahu wallahi innal ilma nurun, demi Allah sesungguhnya ilmu itu cahaya. Jadi waw amil lafzi simai huruf kasam, wallahi muqsam bih majrur dengan waw tanda jar kasrah. Inna huruf taukid amil lafzi simai, tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khabar. Ilma isimnya mansub dan nasab fathah, nurun khabarnya marfu' tanda rafa' dhammah. Innal ilma nurun jumlah jadi jawab kasam. Demi Allah, apanya yang demi Allah? Innal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu cahaya. Kemudian wasadisatu antaka'a ba'dal qaulil ladzi la yatadammanu ma'na dhanni. Bermula yang keenam yang mesti kita baca inna itu bahwa jatuh ianya inna ba'dal qauli sesudah kaul, sesudah perkataan, atau fi'il qala sesudah kaul alladzi yang tidak mengandung ya akan makna dhan. Nah, kaul yang dalam kaul itu enggak mengandung makna zan. Jadi kita baca inna ka qaulihi ta'ala seperti firman-Nya Allah Ta'ala. Qala berkata ianya Nabi Isa. Apa yang beliau katakan? Inni abdullah, sesungguhnya aku hamba Allah. Ini sama seperti berada di awal jumlah pada hukum. I'rabnya sudah i'rab sebelumnya, mudah ini. Wasabi'atu antaqa'a ma'a ma ba'daha halan. Bermula yang ketujuh itu bahwa jatuh ianya inna ma'a ma ba'daha bersama ma yang ada ianya ma sesudahnya inna, jatuh halan sebagai hal.
Jadi jumlah inna isim dan khobar ini jadi hal. Nah, kalau jadi hal berarti kita baca inna, jumlah jadi hal. Contohnya, jitu wa inna syamsya taghrubu. Aku datang dalam keadaan matahari itu sedang terbit. Aku datang, hal keadaan aku yang datang itu matahari sedang terbit. Jadi wa inna kita baca. Jitu fi'il fa'il, ji fi'il madhi, itu dhamir bari muttasil dibina ada dhammah pada rafa' fa'il. Wa hal inna huruf taukid amil lafzi simai. Tugasnya menyasabkan isim, merafa'kan khobar. Syamsya isimnya mansub dan nasab patah. Taghrubu fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah karena terbebas dari amil nasib amil jazim. Tugasnya merafa'kan fa'il, dhamir dalam fa'il takdirnya hiya, kembali ke syamsun. Nah, jumlah inna isim dan khobar pada mahal nasab hal kepada fa'il jitu. Wasaminatu antaqa'a ma'ama ba'daha sifatan lima qablaha. Dan bermula yang ke-8 yang mesti baca inna itu bahwa jatuh ianya inna bersama ma sesudahnya inna sifatan akan sebagai sifat lima qablaha, sebagai sifat bagi ma yang ada ianya ma sebelumnya inna. Jadi bila jumlah inna nanti jadi sifat berarti bacanya inna. Jadi yang menjadi sifat jumlah. Nah, karena jumlah dia pada hukum nakirah. Contoh misalkan, rajulun innahu fadilun. Rajulun innahu fadilun. Artinya rajulun fadilun, laki-laki yang lebih. Ja'a rajulun innahu fadilun. Datanglah seorang laki-laki yang ada ianya laki-laki itu yang utama. Kalau kita baca inna jumlah jadi hal kepada rajulun. Kalau kita baca anna harus takwil kepada masdar. Nah, kalau takwil kepada masdar nggak bisa jadi na'at. Ja'a rajulun kaunuhu fadilun. Nah, ja'a fi'il madhi tugasnya merafa'kan fa'il. Rajulun fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Inna huruf taukid amil lafzi simai, tugasnya menasabkan isim merafa'kan khabar. Hu dhamir muttasil dibina ada atas dhammah pada mahal nasab isim. Fadilun khabarnya marfu' tanda rafa' dhammah. Jumlah innahu fadilun pada mahal rafa' naik kepada rajulun. Jadi ja'a rajulun fadilun. Wa tasi'atu antaqa'a sadara jumlati istisnafiyah sadara jumlatin istinafiyatin. Bermula yang ke-9 yang mesti baca inna itu bahwa jatuh ianya inna saudara pada awal jumlah istinafiyah, jumlah baru. Jadi jumlah kalam baru. Kita sudah berkalam sekali kemudian kita mulai kalam baru. Itu bacanya inna. Contoh yaz'amu fulanun anni asa'tu ilaihi innahu lakadzibun. Yaz'amu mendakwa oleh si fulan anni akan bahwa sungguhnya aku itu asa'tu ilaihi aku berbuat buruk kepadanya. Innahu lakadzibun, sesungguhnya dia si fulan itu pendusta. Yang jadi masalahnya di sini inna kita baca. Karena inna ini jumlah baru. Pertama yaz'amu fulan. Mendakwakan oleh si fulan apa yang dia dakwakan akan bahwa sungguh saya itu asa'tu, saya berbuat buruk kepadanya. Selesai, kemudian innahu lakadzibun. Ucapan si fulan itu bohong, si fulan itu bohong. Kita baca inna. Ini jumlah baru. Adapun anni di sini kita baca an. Kenapa? Karena dia takwil masdar jadi maf'ul yaz'amu. Karena yaz'amu menasabkan rafa' pakan fa'il menasabkan maf'ul. Yaz'amu fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah. Yaz'amu fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Karena tajarud, bebas dari amil nasib amil jazam. Tanda rafa'nya dhammah, tugasnya merafa'kan fa'il menasabkan dua maf'ul. Ya. Fulanun fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. An amil lafzi simai, huruf taukid tugasnya taukid dan masdari, huruf taukid dan huruf masdar. Tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khobar. Ya dhamir muttasil dibina ada atas sukun pada mahal nasab isim. Asa'tu fi'il dan fa'il, asa' fi'il madhi itu dhamir bari muttasil dibina ada atas dhammah pada mahal rafa' fa'il. Ilaihi jar majrur, ta'ala kepada asa'tu. Jumlah asa'tu fi'il dan fa'il pada mahal rafa' khobar anni. Jumlah anni asa'tu ilaihi pada mahal nasab
atau takwil kepada masdar jadi maf'ul yad'amu fulanon isai, mendakwa oleh si fulan akan berbuat buruknya aku ilaihi kepadanya. Innahu, inna huruf taukid amil lafzi simai, tugasnya menasabkan isim merafa'kan khabar. Hu dhamir muttasil dibina ada atas dhammah pada mahal nasab isim. Lam taukid kadhibun, khabarnya marfu' tanda rafa' dhammah. Wal asyiratu antaka'a fi khabariha lamul ibtida. Bermula yang ke-10 yang mesti baca inna itu bahwa jatuh ianya itu bahwa taqa'a fi khabariha, jatuhlah pada khabarnya inna oleh lamul ibtida, oleh lam ibtida. Yang ke-10 mesti baca inna ketika pada khabarnya ada lam ibtida. Kita lihat satu jumlah nanti pada khabarnya ada lam ibtida, berarti bacanya inna. Nggak boleh anna. Kenapa? Karena lam ibtida ini dia tugasnya menguatkan jumlah. Kalau menguatkan jumlah berarti harus inna biar jumlah. Kalau kita baca anna mufrad karena takwil masdar bukan jumlah. Karena lam ibtida khusus untuk menguatkan jumlah, maka mestilah kita baca inna. Alimtu innaka la mujtahidun. Aku tahu sesungguhnya engkau itu sungguh benar-benar mujtahid. Nah, karena ada la mujtahidun lam ibtida, maka mesti kita baca inna, nggak boleh anna. Alimtu fi'il dan fa'il. Alima fi'il madhi, fi'il yakin. Merafa'kan fa'il menasabkan dua maf'ul, tu dhamir barid muttasil dibina ada atas dhammah pada marafa' fa'il. Inna amil lafzi simai, huruf taukid tugasnya menasabkan isim merafa'kan khabar. Kaf dhamir muttasil dibina ada atas fathah pada mahal nasab jadi isim. Lam ibtida mujtahidun khabar marfu' tanda rafa' dhammah. Jumlah innaka la mujtahidun pada mahal nasab jadi dua maf'ul bagi alimtu. Wal hadiyata asyarata an taqa'a ma'a ma ba'daha khabaran an ismi ainin. Bermula yang ke-11 yang wajib baca inna itu bahwa jatuh ianya inna bersama ma sesudahnya inna khabaran sebagai khabar an ismi ainin, sebagai khabar dari isim in. Apa itu isim in? Wa huwa ma dalla ala dzat. Dianya isim in itu ma yang menunjukkan ianya ma kepada zat. Nah. Contoh khalilun innahu karim. Khalilun innahu karim. Bermula si Khalil itu sesungguhnya si Khalil itu orang yang mulia. Nah, jadi karena di sini nggak bisa jadi sifat. Kalau sifat nggak sempurna kalam Khalilun karim. Nah, kalau kita baca anna berarti jadi mufrad ini jadi Khalilun karim. Si Khalil yang mulia, nggak ada khobarnya, nggak sempurna. Maka mestilah kita baca Khalilun innahu karimun. Bermula si Khalil itu sesungguhnya si Khalil itu orang yang mulia. Khalilun mubtada marfu' tanda rafa' dhammah, inna huruf taukid. Nah, amil lafzi simai tugasnya menasabkan isim merafa'kan khobar. Hu dhamir barid muttasil. Hu dhamir muttasil dibina ada atas dhammah pada mahal nasab isim karimun khobar. Jumlah innahu karimun, inna isim dan khobarnya pada mahal rafa' jadi khobar Khalilun, khobar mubtada. Nah, ini antara lain 11 tempat yang mesti kita baca inna. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kita lanjutkan tempat-tempat yang kita baca anna. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.